berada di era pemulihan, tapi kita lihat juga sebetulnya ada beberapa sentimen yang bisa mempengaruhi gerak perekonomian kita. Kita lihat di akhir tahun 2023 ini kita tengah berada di tahun politik ya Pak ya. Dan juga tentunya ada sentimen Natal dan Tahun Baru. Nah artinya untuk sentimen Pilpres sendiri Pak, seberapa besar dampaknya kepada sektor consumer, artinya kepada sektor-sektor lainnya Pak? Ya, jadi gini, memang kita lihat di samping momentum Natal Tahun Baru, kita harapkan juga bahwa pemilihan presiden, kemudian legislatif ini juga kita harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kita katakan demikian? Pertama, kita lihat bahwa capres, cawapres, para caleg-caleg ini membutuhkan yang namanya atribut kampanye. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Apalagi misalnya partai. Partai itu pasti membutuhkan jutaan kaos dalam hal ini. Ada billboard, ada spanduk dan segala macam. Nah, di sana akan ada misalnya teman-teman kita di sektor garment pasti juga kebagian. Kemudian printing akan kebagian. Desain misalnya akan kebagian juga. Para UKM kita juga di daerah juga pasti kebagian. Karena ketika ada kampanye-kampanye, mereka di sana berjualan berbagai aneka minuman, itu juga mereka juga kebagian. Event organizer juga begitu, kebagian juga. Yang namanya food and beverage juga begitu. Yang namanya katakanlah sektor-sektor yang menyediakan makanan dan minuman, mereka juga punya andil dalam hal ini, dapat kebagian cuan juga lah dalam hal ini. Nah, harapan kami sih Sinta begini, kita sangat berharap supaya para partai-partai politik, para capres-capres ini memesan berbagai atribut kampanye dalam negeri gitu loh. Jangan sampai misalnya karena jutaan jumlahnya memesan luar negeri, mungkin karena harganya lebih murah, saya rasa janganlah. Walaupun sedikit lebih mahal di dalam negeri, tapi kalau kualitas itu bersaing ya Pak betul, ya? kalau berputar di dalam negeri, itu akan menggerakkan industri kita, itu menggerakkan daripada UKM kita, itu akan menggerakkan daripada ekonomi kita. Jadi kita berharap bahwa perputaran uang yang triliunan dalam menjelang tahun pemilu ini kita harapkan bisa berputar dalam negeri gitu loh. Baik, jadi artinya masih ada sentimen positif ya Pak terkait dengan upaya terus mendorong perekonomian di tanah air. Ya, tapi sentimen negatifnya harus kita waspadai juga. Contoh misalnya bagaimana supaya capres-cawapres ini lebih mengedepankan ide dan gagasan, lebih menggerakkan visi misinya. Apalagi kami pengusaha, kami inilah pemilih yang rasional gitu loh. Membutuhkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong artinya atau memberikan. Kami membutuhkan kepastian kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Baik, terima kasih Pak Sarman. Saya ingin kembali ke Pak Roy. Pak Roy, memasuki masa kampanye atau pilpres ini ya Pak, geliatnya untuk di sektor retail Pak, seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat Pak Roy? Ya tentunya kami melihat dari tren store same growth-nya, kita lihat dalam waktu saat ini ada peningkatan antara 8 sampai dengan 12%, tergantung tipe retailnya. Ya, tentunya ini didukung dengan kondisi ketersediaan pangan maupun juga kestabilan harga. Kita tahu dari kondisi ketersediaan pangan saat ini sekitar 2-3 komoditi saja yang memang berfluktuasi. Nah, ini akan mempengaruhi kepada spending masyarakat. Nah, kaitan dengan pemilu itu terbagi dua dampaknya. Satu, konsumsi pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat. Diperkirakan, Bank Indonesia sudah memperkirakan bahwa untuk konsumsi pengeluaran pemerintah itu berkisar naik 1-1,5%. Kemudian di konsumsi rumah tangga, karena ini ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konstituen, itu akan ada kenaikan 2-3%. Nah, kenaikan yang signifikan adalah konsumsi lembaga non-profit, karena ini berkaitan dengan pengeluaran caleg dan lain sebagainya yang hampir 4,5-4,6%. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan berdampak kepada ekonomi ya, terutama di kuartal keempat. Kita tahu bahwa kuartal ketiga kemarin kita sempat melandai, ekonomi kita 4,9. Ketika kuartal kedua Lebaran 5,17 ya. Awal tahun 5,01. Jadi memang agak penurunan. Tapi mestinya ketika pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga plus
kondusivitas dalam pesta demokrasi, maka mobilitas masyarakat untuk mereka berbelanja, untuk mereka tetap wisata, untuk mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya, mestinya akan memberi dampak yang signifikan. Mudah-mudahan kita ada kenaikan dari 4,9 di kuartal sebelumnya, kita bisa naik di angka 5 sampai 5,1%. Sehingga secara agregat pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di angka 5%.